Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah saya peroleh. Saya Diva Pangidae dengan NIM 2301050045. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Perbandingan Maxwell-Boltzmann dan Bose-Einstein dengan tujuan menganalisis perbedaan antara statistik klasik Maxwell-Boltzmann dan statistik boson-Bose-Einstein. Fisika statistik adalah cabang ilmu yang mempelajari sistem dengan jumlah partikel sangat besar melalui pendekatan probabilitas. Salah satu konsep utamanya adalah distribusi statistik yang menjelaskan bagaimana partikel mengisi tingkat energi dalam sistem termal. Dua distribusi utama yang akan saya bahas yaitu yang pertama Maxwell-Boltzmann yang bersifat klasik dan yang kedua Bose-Einstein yang bersifat kuantum dan khusus untuk partikel bernama boson. Kita masuk yang pertama yaitu statistik Maxwell-Boltzmann. Statistik Maxwell-Boltzmann adalah distribusi statistik yang digunakan untuk sistem partikel klasik seperti molekul dalam gas ideal. Statistik ini didasarkan pada 3 asumsi utama, yaitu yang pertama, partikel dapat dibedakan antara satu sama lain, yang artinya kita bisa memberi label atau kita bisa membedakan tiap-tiap partikel. Yang kedua, tidak ada batasan jumlah partikel yang dapat menempati tingkat energi yang sama. Yang ketiga, sistem berada pada suhu tinggi dan kerapatan yang rendah, sehingga efek kuantum ini dapat diabaikan. Rumus dasar dari distribusi Maxwell-Boltzmann adalah NIMB sama dengan GI per E pangkat epsilon I kurang mu per KT, di mana NIMB ini adalah rata-rata jumlah partikel pada tingkat energi Ke. GI adalah derajat degenerasi atau jumlah keadaan kuantum dengan energi yang sama, epsilon I. Epsilon I ini adalah energi tingkat ke I. Mu adalah potensial kimia sistem, K adalah konstanta Boltzmann, dan T merupakan suhu dalam Kelvin. Sehingga penyebut dari rumus ini, E pangkat epsilon I kurang mu per KT ini menggambarkan probabilitas Boltzmann, yaitu kecenderungan partikel untuk menempati tingkat energi tertentu berdasarkan suhu. Semakin tinggi suhu, semakin kecil eksponen, sehingga partikel lebih tersebar di tingkat energi tinggi. Pada gas ideal klasik, mu ini biasanya sangat negatif, sehingga rumus dapat disederhanakan menjadi Ni sama dengan Gi kali E pangkat minus epsilon I per KT yang dikenal sebagai distribusi Boltzmann murni. Contoh aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann ini adalah distribusi kecepatan Maxwell yang menjelaskan sebaran kecepatan molekul dalam gas ideal. Yang berikutnya masuk pada statistik Bose-Einstein. Statistik Bose-Einstein adalah distribusi kuantum yang khusus berlaku untuk boson, yaitu partikel dengan spin bulat, seperti foton, atom helium 4, dan fonon. Berbeda dengan statistik klasik, statistik Bose-Einstein ini didasarkan pada sifat kuantum partikel. Pertama, partikel tidak dapat dibedakan atau identik secara kuantum. Yang kedua, tidak ada larangan Pauli, sehingga banyak boson dapat menempati keadaan kuantum yang sama. Yang ketiga, berlaku terutama pada suhu rendah, di mana efek kuantum mendominasi. Rumus distribusi Bose-Einstein ini adalah NIBE sama dengan GI per E pangkat epsilon I kurang mu per KT minus 1, di mana NIBE adalah rata-rata jumlah boson pada tingkat energi Ki
GI adalah derajat generasi, epsilon I merupakan energi tingkat kuantum GI, mu merupakan potensial kimia boson, dan mu ini harus memenuhi mu lebih kecil dari epsilon 0. K sama dengan konstanta Boltzmann dan T adalah suhu dalam Kelvin. Suku -1 pada penyebut ini adalah perbedaan kunci dengan statistik Maxwell-Boltzmann. Suku ini muncul dari sifat boson yang cenderung berkumpul pada keadaan yang sama. Jika epsilon I mendekati mu, penyebut mendekati 0, sehingga NIBE ini bisa sangat besar. Ini yang mengarah pada fenomena kondensasi Bose-Einstein atau BEC, di mana sebagian besar boson terkondensasi pada keadaan dasar. Untuk foton, mu sama dengan 0, sehingga rumus menjadi Ni sama dengan GI per E pangkat epsilon I per KT minus 1 yang digunakan dalam menjelaskan radiasi benda hitam. Fenomena ini sangat penting. Fenomena penting ini yang dijelaskan oleh statistik ini adalah kondensasi Bose-Einstein, di mana pada suhu sangat rendah, boson mengalami transisi fase dan membentuk keadaan kuantum makroskopis. Nah, berikut merupakan tabel perbandingan mendasar antara kedua statistik. Yang pertama kita lihat dari sisi jenis partikel. Maxwell-Boltzmann untuk partikel klasik, sedangkan Bose-Einstein untuk boson. Yang kedua, dari sifat keterbedakan. Partikel Maxwell-Boltzmann ini dapat dibedakan, sedangkan partikel Bose-Einstein tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, batasan kuantum. Batasan kuantum ini hanya berlaku pada Bose-Einstein. Dalam hal pengisian keadaan energi, Bose-Einstein memungkinkan akumulasi banyak partikel, sedangkan Maxwell-Boltzmann tidak. Maxwell-Boltzmann berlaku pada suhu tinggi dan kerapatan rendah, sedangkan Bose-Einstein hanya berlaku pada suhu rendah. Contoh fenomena, Maxwell-Boltzmann menjelaskan gas ideal, sedangkan Bose-Einstein menjelaskan BEC, superfluida, dan radiasi benda hitam. Yang berikutnya masuk pada implikasi fisik dan aplikasi. Dari segi aplikasi, Maxwell-Boltzmann digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat termodinamika gas ideal seperti tekanan dan entropi, sedangkan Bose-Einstein menjelaskan fenomena kuantum seperti kondensasi Bose-Einstein pada atom dingin, sifat superfluida helium-4, radiasi benda hitam yang melibatkan foton, dan perilaku fonon dalam fisika material. Jadi, dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Maxwell-Boltzmann untuk partikel klasik yang terbedakan dan cocok pada suhu tinggi, Bose-Einstein untuk boson tak terbedakan dan berlaku pada suhu rendah. Perbedaan kunci terletak pada sifat partikel dan adanya suku negatif 1 dalam rumus Bose-Einstein. Dalam kondisi tertentu, yaitu suhu tinggi dan kerapatan rendah, statistik Bose-Einstein mendekati Maxwell-Boltzmann. Aplikasi penting Bose-Einstein ini meliputi BEC, superfluida, dan radiasi benda hitam. Demikian presentasi dari saya tentang perbandingan statistik Maxwell-Boltzmann dan Bose-Einstein. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih.